Halo tanda ketik, ketika kamu menggunakan benda dan peralatan di sekitarmu, kamu wajib mengetahui fungsinya dengan baik. Sebagai contoh, saat kamu menyetrika dengan setrika, kamu pun wajib mengetahui setelan panasnya supaya pakaian menjadi rapi. Mungkin kamu tidak pernah menyangka bahwa ada beberapa benda yang kamu gunakan sehari-hari berbeda fungsinya sejak diciptakan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Jadi penasaran deh benda sehari-hari apa saja yang berubah fungsinya sejak diciptakan? Yuk, simak list berikut. 1. Bubble Wrap. Ketika kamu membeli barang melalui online shop, kamu pasti sering menerima barang tersebut dengan bungkusan bubble wrap. Sebelum menjadi pelindung barang, bubble wrap digunakan untuk wallpaper dinding bertekstur 3 dimensi. Hal tersebut dicetuskan oleh dua orang teknisi yang bernama Mark Chavanes dan Alfred Fielding pada tahun 1957. Namun, bubble wrap tersebut gagal dijadikan sebagai wallpaper dinding karena tidak ada gunanya. Kemudian pada tahun 1959, perusahaan hardware komputer, IBM, memproduksi komputer. Supaya perangkat tidak rusak ketika didistribusikan kepada pembeli, perusahaan tersebut melapisinya dengan bubble wrap buatan kedua penemunya. Sejak itu, bubble wrap telah berubah fungsi menjadi pengaman barang sampai saat ini. 2. Sticky notes. Kamu pasti tidak asing lagi dengan sticky notes yang dapat memudahkanmu mengingat sesuatu. Sticky notes merupakan selembar kertas kecil yang dapat ditulis, ditempel, dan dilepas dari suatu permukaan tanpa menimbulkan kerusakan. Penemuan sticky notes berawal dari seorang ilmuwan Amerika Serikat, Dr. Spence Silver, yang menemukan lem dengan daya perekat yang lemah pada tahun 1968. Lem tersebut dianggap tidak berguna dan tidak praktis. Beberapa tahun kemudian, seorang rekannya menempelkan selembar kertas menggunakan lem tersebut pada selembar halaman buku. Selembar kertas yang berfungsi sebagai pembatas buku tersebut dapat dengan mudah dilepaskan tanpa merusak halaman. Nah, melalui kejadian tersebut, kertas yang diberi lem perekat yang lemah mulai diproduksi pada tahun 1977. Produk tersebut dinamai dengan Post-it Notes, dan diproduksi oleh perusahaan 3M. Saat ini, kita lebih mengenal produk tersebut dengan nama Sticky Notes. 3. Permen karet. Mengulung permen karet dan meniupnya menjadi balon di mulut merupakan hal yang sangat menyenangkan. Namun, permen karet diciptakan pertama kali bukan sebagai permen karet. Benda seperti permen karet telah ada sejak ribuan tahun yang lalu pada suku Maya dan Aztec di Meksiko. Benda tersebut dinamai dengan chicle, yaitu sebuah karet alami yang didapat dari pohon sapodila. Pada tahun 1869, seorang ilmuwan Amerika Serikat, Thomas Adams Sr., menambahkan chicle sebagai komposisi pada pembuat sepatu bot, masker wajah, dan mainan. Namun, kreasinya gagal. Kemudian, ia menambahkan berbagai rasa makanan pada chicle sehingga produk tersebut dikenal sebagai permen karet. Permen karet pun mulai dipasarkan pada tahun 1870 dan inovasinya masih berlanjut sampai saat ini. 4. Alat treadmill. Ketika kamu ingin badanmu semakin bugar dan sehat, maka alat treadmill adalah salah satu solusinya. Alat treadmill merupakan alat yang dapat membuatmu berlari di bagian treknya seakan-akan kamu berlari di tempat. Alat ini juga bisa mengetahui berapa lemakmu yang terbakar saat berlari pada alat ini. Sebelum digunakan untuk olahraga, alat treadmill digunakan untuk mengangkat benda yang berat. Hal ini telah ada sejak abad pertama oleh bangsa Romawi kuno. Bentuk alat treadmill kuno ini berupa roda besar yang dapat dimasuki oleh manusia, serta terhubung ke derek. Ketika seseorang berjalan di tempat, roda akan berotasi sehingga derek naik untuk mengangkat benda. Namun, perkembangan treadmill tidak hanya sampai di sini. Pada tahun 1800-an, treadmill dikembangkan untuk dapat memompa air dan menggiling biji-bijian. Treadmill modern yang difungsikan untuk olahraga dan dapat digunakan di rumah mulai dipasarkan sejak tahun 1960. Treadmill ini dirancang oleh William Staub dengan bentuk modern seperti saat ini. 5. Gergaji. Gergaji merupakan perkakas untuk memotong kayu.
Gergaji terbagi atas gergaji biasa dan gergaji yang menggunakan mesin. Namun, asal mula penemuan gergaji masih diperdebatkan. Dilansir dari penelitian M. Stephen pada Scottish Medical Journal tahun 2004, gergaji ditemukan sekitar tahun-tahun 1783 sampai tahun 1785 oleh dua dokter Skotlandia, John Aitken dan James Jeffray. Gergaji tersebut digunakan untuk simfisiostomi, operasi perbesaran area tulang panggul untuk proses persalinan. Versi lain yang menyebutkan bahwa gergaji pernah digunakan untuk osteotomi, pemotongan tulang manusia. Hal ini dicetuskan oleh seorang ahli ortopedi Jerman, Bernhard Hein, pada tahun 1830. Pada awal abad ke-20, seorang ahli alam yang bernama John Muir mencanangkan perubahan fungsi gergaji. Ia pun mengubah fungsi gergaji yang awalnya digunakan untuk bidang medis menjadi perkakas untuk memotong kayu seperti saat ini, sebagaimana dilansir Chancellery. 6. Sepatu hak tinggi. Para wanita pasti tidak asing lagi dengan sepatu hak tinggi atau high heels ini. Selain menambah tinggi badan ketika dipakai, sepatu ini juga menambah keanggunan para wanita. Namun, sepatu hak tinggi pada awalnya dikhususkan untuk para pria, loh. Sepatu hak tinggi telah ada sejak abad ke-10 di daerah Persia. Para penunggang kuda di daerah tersebut menggunakan sepatu hak tinggi saat menunggang kuda. Sepatu ini membantu menjaga keseimbangan pada tumit dan memudahkan kaki terkunci pada sanggurdi, pijakan kaki saat menunggang kuda. Sepatu hak tinggi diperkenalkan ke Eropa pada abad ke-17 oleh kedutaan Persia Shah Abbas. Hal tersebut diikuti oleh pemakaian sepatu ini oleh para bangsawan Prancis. Kemudian, setelah revolusi Prancis pada tahun 1780-an, sepatu hak tinggi mulai populer sebagai bagian fashion wanita. Sampai pada era modern ini, sepatu hak tinggi hampir semua diproduksi untuk kaum wanita saja. Nah, itu tadi fungsi-fungsi benda yang sebelumnya mempunyai fungsi yang berbeda, dan hingga akhirnya fungsinya dirubah oleh penemunya. Oke, terima kasih sudah menonton konten dari Tanda Ketik. Semoga video tersebut bisa memberikan info yang bermanfaat, dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai di sini dulu, dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel Tanda Ketik.